Oke, kita lanjut ya. Jadi ini untuk zaman Devon ya, atau zaman yang ketiga di masa Paleozoikum ya. Jadi zaman Devon merupakan zaman sekitar 440 sampai 330 juta tahun yang lalu ya. Dimana pada zaman Devon saldo sudah mulai berkembang ya di kutub, dan juga terjadi penyempitan samudra ya. Hal ini dikarenakan pada zaman Devon ya, Gondwana ini bergerak menuju benua Euramerika ya, sehingga menyebabkan terjadi penyusutan dari Samudra Raik ya. Lalu Devon memiliki banyak keanekaragaman ikan ya, termasuk ikan lapis baja seperti Dancleosteus dan ikan lobus bersirip ya, yang akhirnya berkembang yang menjadi tetrapoda pertama ya. Jadi tetrapoda ini adalah hewan vertebrata ya, atau yang bertulang belakang yang memiliki kaki empat. Nah, contohnya itu mungkin amfibi, reptil ya, nah, seperti itu. Lalu di darat ya, kelompok tanaman mengalami diversifikasi ya dalam peristiwa yang dikenal sebagai ledakan Devonian ya, di mana pohon pertama mengalami evolusi ya. Nah, peristiwa ini juga melakukan diversifikasi pada kehidupan antropoda ya. Nah, amfibi pertama juga berkembang, dan ikanlah yang menjadi puncak rantai makanan menjelang akhir periode dari Devonian. Dan juga Devon ini dikatakan sebagai was the age of fish ya. Jadi memang pada umur Devon sangat banyak ikan berkembang ya. Selanjutnya adalah zaman karbon ya. Jadi zaman karbon adalah periode waktu geologi yang berlangsung antara 360 sampai 286 juta tahun yang lalu ya. Di mana zaman karbon ini dinamai a time of great cold swim ya. Hal ini dikarenakan banyak sekali terendapkan gambut-gambut ya, yang nanti cikal bakal terbentuknya batu bara ya. Nah, selama zaman karbon ini ya, suhu global rata-rata sangat tinggi ya. Nah, awal dari karbonifera ya, atau zaman karbon rata-ratanya sekitar 20 derajat Celcius ya. Lalu mendingin ya, mengalami pendinginan sampai 10 derajat Celcius pada umur karbon tengah ya. Lalu pada zaman karbon ini rawa tropis sangat mendominasi bumi ya, dan sejumlah besar pohon menciptakan banyak karbon ya untuk batu bara yang digunakan saat ini. Nah, maka dari itulah munculnya penamaan zaman karbon ya pada saat itu, pada umur 300 sampai 286 juta tahun yang lalu. Next. Lalu yang terakhir ya, zaman Permian ya, zaman terakhir pada masa Paleozoikum ya, di mana zaman Permian adalah periode dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 299 sampai dengan 251 juta tahun yang lalu ya. Periode ini merupakan periode terakhir dalam era Paleozoikum ya. Nah, sekitar 250 juta tahun yang lalu ya, lebih dari 90% spesies laut yang ada di bumi ini mengalami kepunahan ya, atau extinction, yang kita kenal dengan the Great Dying ya. Di mana kepunahan massal ini disebabkan karena adanya kebakaran batu bara yang besar ya. Diduga sebab dalam kepunahan masif ini ya. Nah, erupsi gunung berapi di kawasan yang kini dikenal sebagai Siberia di Rusia ini ya, kemudian membuat lapisan batu bara terpicu ledakan ya, sehingga sejumlah besar abu beracun memenuhi atmosfer ya. Nah, abu yang kemudian turun ke bumi ini meracuni laut dan mengubah kimiawi planet ini ya, sehingga akhirnya memusnahkan makhluk hidup yang ada di zaman Permian ini ya. Lalu akhir dari zaman Permian ini ya adalah terbentuknya benua superkontinen ya, atau benua raksasa yang kita kenal dengan Pangea ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah masa
Mesozoikum ya, setelah masa Paleozoikum. Masa Mesozoikum ini dikenal juga sebagai zaman reptil ya, karena pada masa ini reptil menguasai kehidupan yang ada di dunia ya, atau di atas bumi, di mana dinosaurus menguasai kehidupan di muka bumi. Dan sebagai catatannya, dinosaurus hanya hidup pada zaman Mesozoikum ini ya. Lalu atau pada masa Mesozoikum ini ya. Lalu masa Mesozoikum ini dia dibagi menjadi 3 zaman ya. Ada Trias, Jura, dan Kapur. Nah, masa Mesozoikum ini berakhir akibat peristiwa katastrofi yang disebut dengan kepunahan massal Kapur sampai dengan Tersier ya, yang disebabkan adanya tumbukan meteor ya terhadap bumi ya. Setelah tumbukan meteor yang membunuh dinosaurus yang ada di permukaan, maka dimulai masa Kenozoikum ya. Oke, next. Lanjut ya. Ini untuk zaman pada masa Mesozoikum ya. Jadi ada Trias, Jura, dan Kapur ya. Jadi zaman Trias adalah skala waktu geologi ya, yang berlangsung antara 251 sampai 228 juta tahun yang lalu ya, kurang lebih ya. Pada zaman ini dinosaurus mulai mendominasi di daratan ya, sedangkan di lautan didominasi oleh Ichthyosaurus dan Nothosaurus ya. Sedangkan di lautan didominasi oleh Titosaurus ya, dan mamalia dan krokodilia mulai muncul ya untuk pertama kalinya pada zaman ini ya. Lalu Dicrodium adalah flora yang umum yang ada di daratan, dan juga banyak sekali terdapat insekta ya pada zaman Trias ini. Lalu zaman Jura ya, ada skala waktu geologi yang berlangsung antara 199 sampai 161 ya, kurang lebih juta tahun yang lalu ya. Dinosaurus merupakan hewan yang dominan ya pada zaman Jura, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Jurassic ya. Lalu zaman Jura ini berakhir dikarenakan dinosaurusnya ya. Maksudnya dinosaurus pada zaman Jura ini berakhir dikarenakan adanya meteor raksasa yang menabrak bumi ya, yang tepatnya jatuh di Meksiko di Amerika Utara ya, sehingga menyisakan pecahan-pecahan bumi ya. Lalu pada masa awal Jura ya, superkontinen Pangea ini mulai terbelah ya, atau terbagi menjadi dua ya. Di mana di bagian utara ini terdapat benua Laurasia ya, lalu yang di bagian selatan terdapat Gondwana ya. Hal ini menyebabkan banyak terciptanya lebih banyak garis pantai di benua Laurasia dan benua Gondwana ya, sehingga mengubah iklim benua yang sebelumnya kering menjadi lembab ya, dan banyak sekali gurun yang terdapat di periode Trias ya, sehingga tergantikan oleh hutan hujan yang rimbun ya, karena perpisahan dari Laurasia dan Gondwana tadi. Lalu yang terakhir zaman Kapur ya. Zaman Kapur ini atau Cretaceous ya, dia range-nya itu antara 145 sampai 99 juta tahun yang lalu ya. Pada umur ini tumbuhan berbunga mulai berkembang ya, dan pada periode Kapur ini juga ya, tepatnya pada Kapur awal ya, beberapa benua masih menjadi bagian dari benua Super Pangea ya. Lautan Tethys masih memisahkan benua Laurasia Utara dan Gondwana Selatan ya. Lalu pada akhir dari periode ini ya, atau akhir dari Kapur ya, benua-benua mulai terlihat seperti pada konfigurasi modern ya, di mana Afrika dan Amerika Selatan telah berbentuk khas mirip seperti sekarang ini. Lanjut. Selanjutnya masa terakhir yaitu masa Kenozoikum.